Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Di Indonesia, di ujung telepon kita telah tersambung dengan staf khusus Menteri Keuangan, ada Justinus Prastowo. Pak Pras, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, Pak Pras, kita diberi nilai D nih dari Universitas Oxford di Inggris dalam penanganan COVID-19. Salah satu penyebabnya karena penyerapan anggaran kita dinilai sangat lamban, Pak Pras. Sebetulnya realisasi anggaran penanganan kesehatan kita di angka berapa, Pak, yang terbaru? Ya, Mas Egan, realisasi terbaru minggu ini di 7,74% untuk stimulus kesehatan. Ini sebenarnya sudah jauh lebih baik dibanding waktu Pak Jokowi marah gitu ya, 1,54% waktu itu. Penyebabnya kenapa kemudian kita masih lamban dalam penyerapan anggaran itu apa, Pak Pras? Ya, jadi ada beberapa hal. Yang pertama, anggaran stimulus ini kan anggaran yang tidak melekat pada kementerian. Ini anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam rekening khusus stimulus penanganan COVID. Sedangkan Kementerian Teknis dan Pemda tetap belanja dengan anggaran rutin mereka. Untuk anggaran rutin sebenarnya relatif sudah cukup bagus penyerapannya. Bahkan semester 1 kemarin juga tumbuh antara 2-3%. Nah, untuk anggaran stimulus memang ada keterlambatan dalam penyerapan. Ini disebabkan pertama karena skema stimulus ini sebagian besar adalah cadangan. Seperti misalnya waktu itu Kementerian Kesehatan mencadangkan pasien COVID itu 300.000 pasien. Artinya kalau sekarang bahkan belum mencapai sepertiga yang dirawat, artinya kan memang cadangan tidak akan pernah habis. Nah, ini waktu itu menjadi kendala. Lalu yang kedua, ketika melihat cadangan ini masih sisa banyak dan belum terserap, memang seyogianya segera dilakukan switching ke belanja yang lebih mendesak untuk menangani COVID ini. Nah, ini yang birokrasi juga harus struggle karena regulasi dan aturan teknis juga tidak terlalu fleksibel, memberi ruang mereka leluasa untuk melakukan perubahan dalam waktu singkat dan cepat. Itu Mas Egan. Jadi proses lambannya penyerapan anggaran ini banyak terpengaruh dengan birokrasi, Pak Pras ya? Iya, birokrasi dalam arti memang ada kebijakan dan aturan teknis yang agak membelenggu, termasuk kalau Mas Egan mengamati pengadaan barang dan jasa selama COVID ini juga agak lambat karena ada ketakutan para pejabat pembuat komitmen dan pelaksana pengadaan karena harga patokan yang tidak standar atau sulit ditemukan di lapangan. Ini mereka khawatir suatu ketika jadi masalah hukum meskipun mereka tidak melakukan korupsi. Ini yang mungkin juga perlu di-backup oleh pemerintah pusat supaya ada terobosan sehingga ada keberanian para pejabat ini untuk membuat suatu kebijakan yang betul-betul cepat dan segera menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Kementerian Keuangan sendiri bagaimana kemudian Pak Pras untuk paling tidak dalam tanda kutip ya memaksa pejabat pembuat komitmen itu untuk lebih aktif begitu, untuk lebih berani begitu dalam membuat birokrasi maupun peraturan itu semakin mudah untuk kemudian dilakukan begitu? Ya, Mas Egan, jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini terus berkoordinasi, memfasilitasi dan melayani Kementerian Teknis termasuk Pemda untuk membuat terobosan. Kami berikan banyak kemudahan dan dukungan, maka sebenarnya kecepatan dari 1,54% ke 7,74% antara lain kan dipengaruhi oleh itu. Jadi sekarang Kementerian Kesehatan itu sudah mengajukan DIPA melebihi 50% dari total anggaran 87,5% itu yang sudah diajukan DIPA ada sekitar 44,8 triliun. Ini artinya sudah cukup bagus, tinggal pengadaannya sekarang. Nah, ini yang sekarang kita dukung supaya aparat penegak hukum juga memberikan backup kepada mereka. Lalu yang kedua adalah simplifikasi prosedur. Ini juga sudah dilakukan, terutama dalam pembayaran insentif kesehatan untuk tenaga medis.
baik yang bekerja maupun yang meninggal sebagai santunan. Sudah sangat bagus kecepatannya, pencapaiannya juga sudah relatif bagus. Dengan cara dibuat terobosan oleh Menteri Kesehatan waktu itu, di tanggal 30 Juni, Menkes menerbitkan keputusan yang mengubah kriteria dan prosedur yang selama ini agak berbelit, diubah menjadi surat pernyataan mutlak, sehingga membuat birokrasinya dipangkas dan pembayaran bisa lebih cepat. Baik, Pak Pras, sebetulnya kalau untuk pejabat pembuat komitmen ini atau kemudian pejabat birokrasi yang merasa khawatir begitu ya dengan takut dengan anggaran penyerapan terhadap penanganan COVID-19 ini, alasannya kuat tidak sih, Pak Pras? Kalau kita bicara mengenai kondisi krisis kesehatan pada saat ini, bukankah kemudian akan lebih mudah penyerapan dan juga penyalurannya terhadap anggaran tersebut untuk digunakan kepada penanganan COVID-19, Pak? Ya, memang Mas Egan, tanpa perlu mencari siapa yang salah dan harus bertanggung jawab, sebenarnya payung hukum sudah disediakan di Perpu 1 atau Undang-Undang 2 2020 di pasal 27. Setiap pejabat yang mengambil kebijakan, yang penting disertai itikat baik dan tidak korup, kan sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini sebenarnya tinggal diterjemahkan dalam sebuah nota kesepahaman yang praktis antara Kementerian Teknis dengan aparat penegak hukum yang terlibat. Yang dikhawatirkan kan sebenarnya bukan saat ini, tapi kelak ketika ada perubahan kepemimpinan, itu dikhawatirkan ada penafsiran yang berbeda dari institusi penegak hukum terkait dengan baik teks maupun tafsir pemahaman dari aturan yang sekarang berlaku ini. Jadi ini sebenarnya yang perlu diberi kepastian. Kalau ini sudah bisa dilakukan, entah dalam bentuk impres atau dalam bentuk nota kesepahaman yang lain, rasanya ini akan menjadi dukungan yang sangat kuat bagi para pejabat pembuat komitmen, Mas Ika. Pak Pras, kita masih bisa percaya diri tidak bahwa penyerapan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini bisa lebih maksimal, bahkan bisa lebih baik begitu dalam beberapa waktu yang akan datang? Ya, kami percaya ini akan lebih baik. Pertama, adanya komite kebijakan yang tugasnya mensinergikan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi dalam konteks penanganan pandemi ini. Lalu yang kedua, kami juga di Kementerian Keuangan bekerja secara sungguh-sungguh setiap minggu. Kami melakukan monitoring, evaluasi, didukung oleh BPKP, BPK, KPK, KSP, dan sebagainya, untuk memastikan bahwa problem lapangan itu nyambung dengan kebijakannya dan sebaliknya, sehingga apa yang menghambat itu dihindari atau dihilangkan, apa yang kurang cepat didorong, apa yang dibutuhkan disediakan. Itu yang sekarang dikerjakan, dan kami percaya setelah ini penyerapan akan jauh lebih baik. Baik, Pak Justinus Prastowo, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Pras. Sebelum kita jeda, Mas Eko, bahwa kalau kita cermati dari pernyataan Pak Pras tadi bahwa pejabat birokrat begitu di kementerian dan juga lembaga ini masih khawatir, masih takut ketika berbicara untuk melakukan realisasi penyerapan anggaran COVID-19. Ya. Tapi dampaknya ini besar, Mas, karena kemudian orang-orang yang membutuhkan mengenai anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah tersebut jadi tidak dapat menggunakan dengan baik. Ya, itulah menjadi sebab ketika Pak Jokowi kemudian marah-marah ya. Ada anggaran sekitar 170 triliun yang mengendap di pemerintah daerah yang kemarin yang pernah dibilang oleh Pak Jokowi. Ini kan harus segera diserap, dianggarkan. Ini kan terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang tersendat di kuartal kedua kemarin ya kan. Jadi mungkin mereka pejabat-pejabat ini kan takut juga yang disebutkan Pak Pras tadi. Jadi memang harus segera dilakukan di kuartal ketiga ya kan. Ini kuncinya. Jadi kalau kemarin di kuartal pertama kita tumbuh perekonomian sekitar 2, sekian persen. Di kuartal kedua ini kan kita pasti akan jatuh, jeblok ya. Bisa minus 4 ya kan. Jadi di kuartal ketiga dan 4 ini kita harus rebound, harus cepat bergerak. Kenapa? Kalau kemudian kembali minus, itu kan ada resesi berarti. Resesi kan 2 kali minus itu berarti resesi. Nah kuncinya adalah pengadaan jasa saya ini harus digenjot di kuartal ketiga ini. Nah pemerintah daerah harus melakukan itu ya kan. Sehingga ketika
mereka membelanjakan uangnya, perekonomian daerah itu memutar, ekonomi menggeliat, kemudian itu juga akan berimbas kepada ekonomi global, ekonomi nasional maksud saya. Tapi kan persoalan birokrasi ini sudah sejak lama sebetulnya ingin diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo. Betul. Begitu. Oh, apa Mas kemudian yang membuat persoalan birokrasi di negara kita ini kalau dikatakan tidak lebih baik mungkin nggak juga. Pasti ada lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Tapi kemudian persoalannya itu masih sama begitu secara garis besar. Bagaimana? Ya memang itu persoalan yang sangat lama yang susah dikikis ya. Harus mulai terus diberitahu, terus ada kebijakan pemerintah yang mungkin saya harus lebih keras gitu ya. Pemerintah dalam hal ini kementerian juga harus paham bahwa visinya presiden itu adalah memangkas birokrasi yang bagus, yang sehat. Kalau birokrasi dipangkas lebih cepat ya lebih bagus itu sebetulnya. Investor juga akan masuk, akan lebih banyak. Kalau investasi berbelit-belit, maksud saya birokrasi berbelit-belit, investor juga akan nggak mau masuk ke Indonesia. Lebih baik dia melakukan investasi ke negara-negara lain di Asia Tenggara yang mungkin birokrasinya lebih mudah ya kan. Oke. Kita jeda dulu, Mas Eko, kita akan mulai mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan pemirsa pada hari ini usai jeda berikut ini. Pemirsa, di segmen ini kita akan mulai mendengarkan tanggapan dari Anda. Yang pertama ada Pak Ambrozi dari Temanggung, Jawa Tengah. Pak Ambrozi, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Ya. Saya Pak Ambrozi dari Mbesen, Temanggung. Ya, begini. Sejak dulu bicara COVID-19 nasional, Pak Ahmad Yuryanto selalu menayangkan di TV sejak Maret ya. Saya sudah memprediksi kalau pertambahan itu per hari rata-rata 500 orang saja, sampai Desember sudah tembus 100.000. Ternyata belum akhir Juli sudah terembus 100.000. Nah, ini ada dokter di Malaysia memprediksi bahwa Indonesia bakal jadi klaster bom waktu corona. Nah, ini bisa terbukti sepanjang semua masyarakat itu tidak patuh dengan protokol kesehatan. Ya. Nah, yang sekarang jadi perhatian adalah pasar tradisional, mal, dan perkantoran. Saya mengamati perkantoran ya seperti perbankan, seperti Samsat yang mengurusi perpanjangan STNK, bayar pajak STNK itu sangat-sangat berdubel. Tidak bisa dihindari. Tapi sepanjang kita itu tunduk dan taat pada disiplin masing-masing, protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, seminimal mungkin hindari kerumunan, aman sudahlah itu aja, tidak usah macam-macam itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ambrozi dari Temanggung, Jawa Tengah. Saya ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia saat ini telah menembus angka di atas 100.000, yaitu persisnya 102.051 orang. Meningkat drastisnya jumlah kasus positif COVID-19 akhir-akhir ini, Mas, yaitu seiring dengan dimulainya dibukanya kembali tempat-tempat kegiatan seperti kantor, pabrik, mal, tempat hiburan, pasar, dan sebagainya. Ini saja, Mas, tempat kegiatan pendidikan atau sekolahan atau kampus masih dilakukan dengan proses belajar mengajar jarak jauh, alias masih dilakukan dari rumah. Nah, kebijakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 selama ini sudah relatif baik. Namun di sisi lain, bahwa terkait dengan kebijakan yaitu pemulihan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah sekarang ini pantas harus didukung. Sekalipun, Mas, bahwa ada sisi dilematis antara prioritas kesehatan dan kaitannya dengan prioritas ekonomi di saat pandemi virus corona sekarang ini. Nah, kami justru menyoroti seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pertama, terkait kinerja menteri-menteri dan pembantu-pembantunya yang masih bekerja biasa-biasa saja. Nah, kita maklum bahwa menteri-menteri selama ini didesain bukan untuk berhadapan dengan pandemi COVID Corona,
Oleh karena itu, Mas, menteri-menteri yang tidak bisa mengimbangi kinerja presiden ini sudah selayaknya harus dilakukan reshuffle. Nah, kemudian yang kedua, begitu pula terkait dengan kinerja pemerintah daerah, di mana kemarin disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa mayoritas sampai saat ini anggarannya belum terserap alias mengendap di deposito bank. Nah, oleh karena itu terkait dengan pemerintah daerah ini mestinya Menteri Dalam Negeri ini juga harus mencambuk mereka agar pemerintah daerah ini juga menggeliat ekonominya maupun kaitannya dengan pemberdayaan masyarakatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Di belakangnya ada Ibu Martina dari Bali. Ibu Martina, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Ibu. Kalau dari saya pribadi, dari judulnya saja tembus 100.000 aura krisis hilang. Itu sebetulnya sederhana saja. Di lapangan dalam kehidupan sehari-hari di sini kita lihat di Bali itu sudah ada beberapa klub yang buka, ya. Dan ada beberapa kegiatan masyarakat dari institusi pemerintahan sendiri seperti misalnya pelelangan di Pegadaian. Kalau kita lihat aktivitasnya, itu memang betul-betul sudah kembali seperti normal. Artinya ada kecenderungan kejenuhan juga dari masyarakat. Nah, dari judul terkait ini juga yang harus diwaspadai adalah adanya tanggapan herd immunity. Nah, dan terkait hal itu kalau memang pemerintah punya teknik untuk menciptakan herd immunity, pemerintah juga harus siap untuk menganggarkan anggaran di mana bagaimana caranya untuk menangani pandemi ini, begitu. Karena terus terang ternyata krisis yang selama ini terjadi itu hanya terjadi di mohon maaf bicara kalangan dalam manajerial, dalam manajemen itu kalangan bawah. Jadi menengah ke atas itu memang tidak ada pengaruhnya. Karena mungkin sudah punya simpanan atau apa. Di satu sisi judul ini sangat positif ya, tembus 100.000 aura krisis hilang. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini ada bahaya yang tersimpan kalau pemerintah betul-betul tidak siap, gitu loh. Karena pandemi ini sudah menjadi seperti wildfire. Jadi memang pemerintah harus punya anggaran dan teknik-teknik penanganan pandemi ini. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Martina dari Bali. Saya langsung ke Pak Ishar dari Cirebon, Jawa Barat. Pak Ishar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kelvin, Pak Eko. Ya, silakan Pak Ishar. Pertama saya setuju dengan komentar sebelumnya dari Ibu yang dari Bali tadi ya. Memang sekarang ini kalau saya perhatikan ya itu sense of crisis itu sudah hilang gitu ya. Orang-orang di masyarakat itu sudah seperti biasa-biasa saja. Saya di daerah saya di Cilegon, di daerah saya sering ke Bogor, sering ke Jakarta. Ya saya memperhatinkan ya kalau di tempat-tempat yang dulu ada tempat cuci tangan, sekarang cuci tangan sudah hilang. Ya kemudian dulu orang-orang pakai masker, misalnya di servis-servis tertentu, sekarang sudah tidak ya. Ini menurut saya perhatian dari pemerintah. Kembalikanlah lagi, coba dikontrol betul-betul di masyarakat itu. Kalau disiplin itu hanya diserahkan saja kepada masyarakat, masyarakat cepat bosan gitu. Memang harus dikontrol betul gitu mereka itu. Sanksi harus dilaksanakan walaupun bukan sanksi hukum sampai dimasukin ke penjara dan sebagainya, bukan itu. Tapi sanksi paling tidak sanksi sosial dan sebagainya, atau dibantu mereka apa yang menyebabkan mereka tidak bisa melaksanakan disiplin itu. Yang kedua masalah perekonomian. Kalau menurut saya ini betul-betul harus dikontrol. Bila perlu setiap departemen atau presiden juga mungkin ya tidak bisa hanya dengan berbicara saja di arahan-arahan saja. Mungkin ada betul-betul seperti sekarang sudah ada tim khusus ya. Mungkin ada perlu kontrol yang jelas, yang terukur, misalnya menggunakan balance scorecard misalnya di setiap minggu misalnya dikontrol sudah di mana pelaksanaannya, apa yang akan dilaksanakan, apa masalahnya. Jadi sense of crisis itu jangan segera hilang. Sekarang ini masih krisis. Saya memprediksi ya, saya mohon maaf ya, sepertinya akan nyelonong terus. Ya amit-amit lah jangan sampai terjadi 10 besar dunia gitu ya. Saya sangat khawatir kalau sampai ke sana gitu. Demikian. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ishar dari Cirebon. Pemirsa jangan kemana
Media Indonesia, Mas Eko, dari tanggapan pemirsa kita pada pagi hari ini dapat kita ambil beberapa catatan. Yang pertama mungkin pemirsa mengkhawatirkan bahwa sebetulnya aura krisis itu tidak hanya terjadi di kementerian lembaga yang kemudian menangani anggaran itu tidak dengan cepat begitu ya, seperti biasa. Tapi kemudian di lingkungan sehari-hari juga aura krisis itu sudah tampaknya hilang. Tidak ada lagi ketertiban menggunakan masker, pertokoan kembali dibuka, tapi kemudian protokol kesehatannya juga tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal kemudian angkanya sudah tembus 100.000, Mas. Di mana kemudian seharusnya lebih penanganan krisis itu harusnya sekarang dilakukan dengan lebih cepat. Bagaimana kemudian Mas Eko mencermati mengenai hal ini? Iya, saya setuju dengan beberapa penanya tadi ya. Jadi aura krisisnya memang sekarang semakin menurun, bahkan bisa dikatakan bisa hilang ini. Kita lihat beberapa daerah tidak mematuhi protokol kesehatan. Di Surabaya yang saya sebutkan tadi, angkanya semakin tinggi. Ini kan menimbulkan kekhawatiran banyak hal di sana. Kemudian kalau kita lihat tadi Ibu yang menanyakan dari Bali, Ibu Martina ya. Memang ada beberapa hal yang bisa kita cermati kalau di Bali. Di Bali ini kan kita lihat kontribusi pariwisatanya kan sangat besar ya kan. 50% kontribusi wisata itu ada di sana. Jadi kalau mereka tidak ada pariwisata itu kehilangan banyak banget itu. Nah sekarang akan mulai dibuka di sana. Mulai tanggal 31 Juli itu untuk wisata di domestik sudah mulai. Kemudian nanti tanggal 11 September itu orang asing sudah bisa masuk untuk wisata di sana. Nah ini harus mulai dicermati, jangan sampai nanti ada klaster-klaster baru di sana. Ketika ini semua dibuka, ini akan menimbulkan problem bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 ya kan. Kita lihat juga di Jakarta, ketika PSBB mulai dilonggarkan, kan yang menjadi penyebab banyaknya klaster-klaster itu salah satunya di perkantoran ya kan. Bahkan kalau kemarin kita lihat pernyataan dari DKI, ada sekitar 68 perkantoran yang ikut menyumbang COVID-19 ini. Ada sekitar 400 yang mungkin yang kena COVID. Nah ini hal-hal yang semacam ini kan harus terus diperbaiki. Jangan sampai kemudian menjadi klaster-klaster baru di perkantoran, ya kemudian di tempat-tempat jasa yang disebutkan tadi Bapak penanya dari Samsat misalkan. Tempat-tempat orang berkumpul. Nah ini menjadi persoalan kalau kemudian tidak diindahkan. Jadi COVID ini kan seharusnya landai di September ya kan, kemudian Oktober dan seterusnya, kemudian kita diharapkan bisa vaksin ini ditemukan, kemudian bisa dimulai diproduksi di bulan Januari tahun depan sehingga ekonomi mulai membaik. Tapi tampaknya harapan satu-satunya hanya di vaksin nih, Mas Eko. Karena kalau mengharapkan dan menggantungkan harapan kita ke kedisiplinan masyarakat, tampaknya susah. Itu karena kesehatan ya dan perekonomian harus beriringan ya kan, harus beriringan jalan bersama. Itu kemudian pemerintah Pak Jokowi kemudian kan membuat kemudian komite kebijakan soal itu ya. Harus beriringan. Kalau hanya fokus kepada kesehatan tentu perekonomian akan terbelengkalai. Ya. Perekonomian pasti akan terpuruk. Kita tahu kuartal kedua aja sudah minus 4 ini kan. Kalau kuartal ketiga segera nggak didongkrak pasti akan resesi. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi harus beriringan. Kesehatan penting, kemudian perekonomian juga harus penting. Harus dipacu pemerintah daerah untuk menganggarkan itu barang dan jasa yang di kuartal ketiga nanti sehingga perekonomian menggeliat di daerah. Kemudian nasional juga mulai tumbuh. Di kesehatan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, jangan sampai menimbulkan klaster baru ya kan. Kita juga harus kasihan juga dengan tenaga medis yang sudah lama sekali untuk berjibaku dengan COVID ini kan. Banyak mereka yang sudah meninggal juga. Tentu kita juga harus introspeksi diri agar kita sama-sama lah mematuhi soal protokol kesehatan ini. Tapi kalau angka 100.000 saja tidak kemudian membuat masyarakat semakin waspada begitu ya. Cara apa Mas yang paling efektif begitu untuk betul-betul bisa meningkatkan aura krisis itu kembali? Presiden Joko Widodo bahkan sempat marah-marah beberapa kali begitu ya kepada kementerian dan lembaga. Masyarakat ini bagaimana kemudian Mas Eko? Supaya membuat mereka kembali bahwa oke, nggak apa-apa kalau misalnya memang harus berkantor kembali begitu ya, harus beraktivitas, harus produktif. Tapi kemudian di sisi bersama tetap harus menjaga protokol kesehatan.
Ya kadang-kadang saya juga berpikir angka 100.000 itu bagi masyarakat kadang-kadang nggak berarti. Padahal itu banyak sekali kan. 100.000 itu kalau dikumpulkan di Stadion Gelora Bung Karno itu udah penuh. Iya. Jadi memang kita harus punya sense of crisis ya, bahwa COVID ini belum berakhir. Makin berbahaya, pertumbuhannya makin banyak. Jadi kita harus patuhilah protokol kesehatan, kita membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk menanggulangi ini. Karena tidak bisa pemerintah pusat saja, pemerintah daerah juga dan warga juga harus membantu. Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, kemudian COVID semakin tinggi, tentu akan berimbas kemana-mana. Ya. Baik, Mas Eko, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, kita sependapat dengan penilaian Presiden bahwa penanganan COVID-19 dan dampak ekonominya terasa kian lambat. Jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis pun terasa mulai turun. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. To elevate.